Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ucapan alhamdulillah, mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita berselawat salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, gimana teman-teman kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga teman-teman selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi sekarang inilah masa masih dalam pandemi. Jadi tetap jaga kondisi, jaga kesehatan, gunakan protokol kesehatan. Ya, semoga pandemi ini cepat berlalu ya, cepat hilang, musnah dari bumi kita tercinta ini. Alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah, bertemu lagi kembali sama saya Ustadz Dani. Insya Allah kita akan kembali melanjutkan teori kita, yaitu surah Al-Fatihah. Sebelumnya kita sudah bahas tentang ta'awudz ya, dan basmalah. Bagaimana ta'awudz, bagaimana basmalah sudah kita jelaskan kemarin. Boleh yang belum lihat boleh dicek kembali episode yang kemarin ya. Nah, untuk saat ini kita akan coba bahas tentang ayat dari ayat kedua sampai dengan ayat keempat ya, dari ayat kedua sampai dengan ayat keempat. Nah, untuk episode hari ini adalah ayat kedua sampai dengan ayat keempat. Nah, jadi mohon diperhatikan bagaimana cara pengucapan hurufnya, pengucapan lafaz kalimatnya. Nanti boleh dilihat, diperhatikan, disimak ya. Alhamdulillah. Sebelum itu saya akan coba untuk membaca dari ta'awudz ya sampai dengan ayat keempat. Saya coba ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah, itu tadi dari ta'awudz sampai dengan ayat keempat surah Al-Fatihah. Baik, kita akan coba cek ya, dari ayat kedua sampai dengan ayat keempat. Yang pertama adalah ayat kedua, saya bacakan Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jadi sebelum saya membahas ayat kedua ini, perlu diketahui bahwasannya kita di sini memakai mushaf Madinah. Nah, jadi ada dua, mushaf Depak dan mushaf Madinah. Nah, jadi ada sedikit perbedaannya antara mushaf Depak dan mushaf Madinah. Adapun mushaf Depak itu alifnya itu ada di atasnya ada kalimat fathah pada kalimat alhamdu. Nah, pada kalimat alhamdu itu di mushaf Depak alifnya di sana yaitu harokatnya fathah. Nah, sedangkan di mushaf Madinah pada kalimat alhamdu a-nya di sana dia bukan alif terus di atasnya fathah, akan tetapi dia alif di atasnya seperti ada bundaran kecil. Coba kita bisa lihat seperti bundaran kecil gitu ya. Nah, ini dinamakan hamzah wasol. Nah, hamzah wasol. Nah, jadi ada sedikit perbedaannya antara mushaf Depak dan mushaf Madinah. Hamzah wasol ini perlu diketahui bahwasannya ketika hamzah wasol ini di awal kalimat, kayak contoh alham itu, maka hamzah wasol ini akan menjadi huruf
alif yang di atasnya ada hamzah terus harokatnya fathah. Nah, itu bedanya. Nah, kalau yang depak tadi dia langsung fathah saja. Tapi kalau ya mushaf Madinah itu artinya hamzah, alif kan alif dibantu hamzah atasnya terus di atasnya harokat fathah. Dia dibaca a. Nah, gitu dia. Tetap dibaca a. Akan tapi hamzah wasl ini ketika dia di tengah kalimat ya. Contohnya seperti wasyamsi, contohnya itu kan itu ada hamzah wasolnya di tengah itu. Nah, hamzah wasol ini ketika dia di tengah kalimat maka dia tidak dibaca. Nah, ketika di awal dia dibaca a, gitu ya. Itu secara teori mushaf Madinah. Ya. Jadi pada terlanjut ya pada kalimat alhamdu a gitu kan, a dia harus terbuka dia. Jadi setiap huruf yang harokatnya fathah dia harus dibuka, jangan sampai dia tertutup. Harus dibuka a. Yang tutup, kalau tutup dia agak kurang sempurna jadi hurufnya. E a. Jadi beda ya. Alhamdu. Kalau kita dengar dia akan sama, hampir sama. Tapi ya dia kurang sempurna dengan yang mulut yang tertutup. Maka yang lebih benar adalah posisinya dalam keadaan terbuka ketika dia harakatnya fathah. Contoh alhamdu. Alhamdu, jangan alhamdu ini kurang tepat. Selanjutnya ada di situ lam yang dia harokatnya mati, harokatnya sukunnya lam di sana ya. Nah, jadi lam ini juga dia tidak mempunyai sifat artinya qalqalah ya. Mungkin ada yang sudah tahu qalqalah itu apa, yaitu mantul, huruf yang memantul. Jadi lam bukan huruf yang memantul. Contoh yang memantul ini mantul lamnya nih. Jadi tidak boleh dia memantul, dia harus sempurna lamnya, jangan sampai mantul. Jangan ini juga kurang tepat ya. Jadi dia cuma nggak sampai mantul. Alhamdulillah ha tipis ya. Mim di tasydid ini juga perlu diperhatikan. Mim ini juga dia tidak mempunyai sifat tertekan. Contoh yang tertekan gimana? Alhamdu ini tertekan. Nah, jangan sampai tertekan dia. Dia cuma mengalir saja. Bukan alham. Nah, ini kurang tepat. Ini benar alhamdulillahi rabb. Alhamdu dal biasa aja ya, du alhamdulillah lillah. Nah, kemarin kalimat lafaz Allah ya itu sudah saya jelaskan di pertemuan kemarin ya. Lillahi ha tebal ya. Di ha itu saya juga sudah jelaskan bagaimana hak tipis dan perbedaan hak tipis dan hak tebal. Hak tipis dia di tengah tenggorokan, ha tipis kali dia, ha. Sedangkan hak tebal dia di pangkal tenggorokan. Jadi hak tadi tengah tenggorokan, kalau ha tebal dia di pangkal tenggorokan. Ha sama ha berbeda ya. Alhamdulillahi rabbil ro-nya tebal sini ya. Ro alhamdulillahi rabbil ba tasydid. Nah, ini juga ketika huruf itu dia bertasydid maka dia di situ ada tekanan. Nah, jadi tanda tasydid itu diambil dari kata syadid artinya keras atau tertekan gitu kan. Keras atau tertekan. Maka ketika ada huruf yang dia bertasydid maka ada tekanan. Rabbil juga ada aliran di sana. Jadi nggak sampai dia tertekan ya. Saya bilang dia mengalir, dia tidak tertekan dia. Yang tertekan dia bahaya, dia akan menjadi huruf P dan dia. Contoh kayak alhamdulillahi rob kayak huruf P dan dia. Kalau tertekan dia ini juga kurang. Dia harus mengalir. Alhamdulillahi
ada suara gitu. Nah, ini dia mengalir banyak. Yang sampai hirab, rob, bil. Nah, ini juga kurang tepat ya. Jadi dia harus mengalir dan juga harus ada tekanan. Karena dia bertasydid. Alhamdulillahi rabbil bila. Nah, ini juga bahaya ya. Sama kayak alham tadi, ketika lam dia berharakat sukun ya. Maka dia tidak qalqalah. Alhamdulillahi rabbil bil bukan bila bukan salah. Tapi bil juga tidak boleh terseret. Nah, dia harus sempurna juga. Yang salah bil jadi ancang-ancang loh. Ini juga kurang tepat ya. Artinya dia langsung dia alhamdulillahi rabbil langsung, bukan bil. Ini juga kurang tepat ya. Alamin hanya 2 harokat ya, karena situ ada mat, namanya mat tabi'i ya. Nah, dia ketemu mat tabi'i, ketemu fathah, ketemu alif, maka dia dibaca 2 harokat, namanya mat tabi'i. Panjang dia 2 harokat. Rabbil alamin. Nah, ketika ada ya sukun ya. Nah, sebelumnya dia berharokat kasroh gitu kan, ya sukun sebelumnya berharokat kasroh, dan dia di akhir ayat gitu ya, maka dia dipanjangkan, jadi bacanya panjang dia. Rabbil alamin. Berapa panjangnya? Panjangnya bisa 2, bisa 4, juga bisa 6. Nah, tergantung cara kita, konsisten kita dalam baca Al-Quran. Jadi harus ada konsisten juga. Ya, kalau kita baca Al-Quran itu ketika kita pakai yang 4 aja terus, jangan diobrak-abrik. Maunya 4, nanti ketika ketemu ayat selanjutnya maunya 2, ini nggak bisa. Jadi kalau mau 4 terus, mau 2 terus, mau 6 terus gitu kan. Alamin. Nah, namanya mat arid li sukun. Kalau pengen tahu namanya mat arid li sukun. Nah, ini. Alhamdulillah.